Pernyataan direktur label musik terbesar di dunia, yaitu Universal Music Group, yaitu Lucian Grainge yang tak terima usai warga Korea, menyebut jika penyanyi Indonesia tak punya talenta seperti penyanyi Korea. Dunia musik internasional mendadak memanas setelah mencuatnya gelombang komentar bernada rasis dari sebagian warganet Korea Selatan yang meremehkan warga Indonesia dan Asia Tenggara. Isu ini tidak hanya menjadi perbincangan di media sosial, tetapi juga sampai ke telinga salah satu tokoh paling berpengaruh di industri hiburan global, CEO Universal Music Group, yakni Lucian Grainge. Sebagai pimpinan perusahaan rekaman terbesar di dunia yang menaungi ribuan artis internasional, Lucian Grainge dikenal sebagai sosok yang jarang memberikan komentar terhadap polemik media sosial. Namun kali ini berbeda. Ia disebut benar-benar terkejut mendengar pernyataan yang merendahkan talenta Indonesia dan Asia Tenggara, bahkan hingga menyentuh hinaan fisik yang sangat tidak pantas. Kontroversi ini bermula dari perang komentar bernada rasis pecah di media sosial antara warganet Korea Selatan dan penggemar K-pop dari sejumlah negara Asia Tenggara usai peristiwa dalam konser band Day6 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sejumlah unggahan warga Korea yang menyebut artis Asia Tenggara tidak memiliki prestasi, tidak berbakat, dan tidak bisa dibandingkan dengan artis Korea. Lebih jauh lagi, beredar komentar yang menghina perempuan Indonesia dan Asia Tenggara dengan sebutan yang merendahkan martabat manusia. Narasi inilah yang membuat Grainge dikabarkan angkat bicara. Menurut sumber industri, Lucian Grainge menilai bahwa komentar seperti itu mencerminkan sikap lupa sejarah. Ia menegaskan bahwa industri K-pop yang kini mendunia tidak lahir dalam ruang hampa. Sebelum sukses menembus pasar Amerika dan Eropa, artis-artis Korea terlebih dahulu membangun fondasi kuat di kawasan Asia, termasuk Asia Tenggara. Perusahaan besar seperti YG Entertainment dan Hype Corporation sejak awal aktif memasarkan karya artis mereka ke Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Konser-konser di Jakarta, Bangkok, Manila, dan Kuala Lumpur selalu dipenuhi ribuan hingga puluhan ribu penggemar. Penjualan album fisik, streaming digital, serta fanbase yang solid di kawasan ini menjadi salah satu alasan mengapa artis Korea memiliki daya tawar tinggi ketika memasuki pasar barat. Lucian Grainge disebut menekankan bahwa tanpa dukungan pasar Asia Tenggara, ekspansi global K-pop mungkin tidak akan secepat dan sebesar sekarang. Ia menyayangkan munculnya narasi seolah-olah kesuksesan tersebut murni hasil dukungan domestik semata. Dalam pandangannya, industri musik global adalah ekosistem yang saling terhubung. Tidak ada satu negara pun yang berdiri sendiri tanpa kontribusi lintas batas. Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia bukan sekadar pasar konsumsi, tetapi juga produsen talenta berkualitas. Indonesia memiliki populasi besar dengan ekosistem musik yang dinamis, kreatif, dan terus berkembang. Platform digital membuat musisi Indonesia dapat menjangkau audiens global tanpa batas geografis. Sebagai contoh konkret, kolaborasi antara rapper Korea Loco dan penyanyi Indonesia Feby Putri dalam lagu Nowhere menjadi bukti bahwa kualitas tidak mengenal negara. Loco sendiri mengaku terkesan dengan warna suara Feby Putri. Pujian tersebut bahkan sempat viral di media sosial Korea, menunjukkan bahwa pengakuan terhadap talenta Indonesia sebenarnya nyata dan diakui secara profesional. Tak hanya itu, banyak musisi Indonesia telah lebih dulu menembus panggung internasional. Agnes Mo membangun karier di Amerika Serikat dan berkolaborasi dengan musisi global. Nicky menjadi salah satu wajah Asia yang sukses di industri musik barat melalui label 88 Rising. Rich Brian dikenal luas dalam skena hip-hop global. Stephanie Poetry mencuri perhatian dunia lewat lagu viralnya. Anggun C. Sasmi telah lama berkiprah di Eropa dan menjadi ikon internasional. Sementara Putri Aryani menunjukkan bahwa generasi baru Indonesia mampu memukau panggung dunia. Lucian Grainge menilai bahwa meremehkan talenta Indonesia adalah kesalahan besar. Dalam dunia musik modern, kualitas karya, kreativitas, dan koneksi global jauh lebih menentukan dibanding asal negara. Bahkan banyak label internasional kini aktif mencari talenta dari Asia Tenggara karena melihat potensi besar di kawasan ini. Ia juga menyoroti bahaya sikap arogan dan rasis dalam industri yang seharusnya menjunjung tinggi keberagaman.
Industri musik berkembang karena pertukaran budaya, kolaborasi lintas bahasa, dan dukungan lintas bangsa. Jika sentimen rasis dibiarkan tumbuh, hal itu justru dapat merusak citra global dan menghambat peluang kerja sama di masa depan. Bagi Lucian Grainge, Asia bukanlah wilayah yang saling bersaing untuk saling menjatuhkan, melainkan kawasan dengan potensi kolaborasi luar biasa. Indonesia dan Korea sama-sama memiliki industri kreatif yang kuat. Jika keduanya saling mendukung, maka pengaruh Asia di panggung musik global akan semakin besar. Ia pun disebut heran dengan anggapan bahwa satu negara adalah yang terbaik dan tidak membutuhkan dukungan siapapun. Dalam realitas industri global, setiap keberhasilan adalah hasil jaringan dukungan yang luas. Penggemar Indonesia telah membuktikan loyalitasnya terhadap berbagai artis internasional, termasuk artis Korea. Loyalitas itu bukan hanya soal angka streaming, tetapi juga pembelian album, tiket konser, dan promosi organik melalui media sosial. Pernyataan tegas dari Lucian Grainge ini menjadi pengingat bahwa industri musik dunia dibangun atas fondasi saling menghormati. Talenta tidak ditentukan oleh kewarganegaraan, melainkan oleh kerja keras dan kualitas karya. Indonesia telah membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan kreatif yang terus berkembang dan diakui dunia.